pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, masih pada bab yang sama, flora dan fauna. Sebelumnya itu sudah kita pelajari tentang flora dan fauna, ya. Minggu lalu kita belajar tentang flora dan fauna di dunia. Dan ingat, kalian masih ada tugas yang belum mengumpulkan dengan saya, itu berupa clipping fauna di Indonesia maupun di dunia. Oke, kita akan memulai pelajaran kita hari ini mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Hayati itu adalah makhluk hidup, ya nak. Makhluk hidup di sini khususnya adalah flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Manfaat keanekaragaman hayati. Mengapa kita perlu belajar keanekaragaman hayati? Karena memang, ya, di dunia bahkan di Indonesia ini banyak sekali keanekaragaman hayati, nah, bermacam-macam. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, sebagai sumber pangan. Sebagai sumber pangan. Pangan itu makanan, ya. Pangan itu adalah makanan. Jadi seperti ikan yang kita konsumsi, daging sapi, ya, ayam. Kalau floranya apa? Sayur-sayuran, kangkung, bayam, ya kan? Itu sebagai sumber bahan pangan. Karena apa? Kandungan dalam flora dan fauna ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan. Nah, sebagai sumber obat-obatan kita tahu nak, baik hayati, ya, flora dan fauna itu mempunyai manfaat untuk mengobati. Ada misalnya beberapa flora getahnya itu dimanfaatkan, misalnya kayak getah pohon jarak, dimanfaatkan untuk obat sakit gigi, ya. Jadi batang mangga katanya juga bisa obat sakit gigi. Jadi batang mangga itu bisa mengobati juga obat sakit gigi. Dan pasti banyak lain baik flora dan fauna yang mempunyai sumber obat-obatan. Sebagai sumber kosmetik, yang perempuan sudah pastinya tahu, ya. Misal lipstik yang Anda gunakan itu misalnya ada kandungan minyak, ya, minyak nabatinya dari kelapa sawit. Atau misalnya untuk melebatkan rambut ada urang-aring, bunga mawar misalnya, ya, untuk pencampuran keharuman kosmetik. Ini sebagai kosmetik. Yang keempat, sebagai sumber sandang. Sumber sandang itu yang dibutuhkan apa? Misalnya pembuatan miniatur lemari, bukan miniatur ya, tapi lemarinya kebutuhannya, lemari, meja misalnya, ya. Sebagai sumber papan, papan ini kayu, berarti berkaitan dengan kayu hutan, hasil hutan, ya, hasil hutan. Apa hasil hutan ini? Ya kan, kayu. Biasanya papan, kalau misalnya rumah panggung itu banyak menggunakan papan. Sebagai aspek budaya, kenapa saya katakan sebagai aspek budaya? Misal kayak adat Toraja, ya. Toraja itu kan dia jenazah yang sudah meninggal itu tidak dikuburkan, tapi diawetkan. Nah, dia menggunakan apa? Ternyata dia menggunakan seperti kemenyan, ya, seperti tumbuh-tumbuhan untuk mengawetkannya. Nah, untuk mengawetkannya, silakan kalian lihat LKS-nya di bukunya itu ada, ya. Nah, jadi ada juga misalnya kita ziarah ke kuburan. Ziarah ke kuburan itu kita pakai kembang-kembang, ya kan? Pakai bunga. Nah, itu salah satu dari budaya juga, nah. Terus misalnya lagi umat Nasrani ketika Natalnya dia menggunakan pohon cemara, ya, sebagai tanda kelahiran Yesus tadi. Nah, inilah yang dikatakan dengan aspek budaya. Yang ketujuh, sebagai plasma nutfah, sumber data genetik. Jadi ada beberapa tumbuhan, ya, tumbuhan yang menghasilkan genetik
yang lebih sempurna. Misalnya padi rojo lele, ya. Jenis padi ini itu akan menghasilkan nasi atau beras yang pulen. Nah, itu genetik, nak. Jadi dia keturunan, artinya genetik ini adalah keturunan yang akan menghasilkan jenis spesies baru yang lebih sempurna, ya, atau yang lebih baik. Pelestarian flora dan fauna. Oke, kita ke pelestarian flora dan fauna. Satu ada perlindungan alam, ya. Ada konservasi. Cukup dua aja, nak. Ada perlindungan alam. Kalau perlindungan alam ini berada beberapa spesies baik flora dan fauna yang dilindungi. Nah, mungkin misalnya salah satunya komodo, kita tahu itu di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, ya. Itu spesies yang memang dilindungi. Nah, itu khusus ada perlindungan alam. Konservasi ada kawasan suaka alam, ya. Kawasan suaka alam ini ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Kalau cagar alam dia tumbuh-tumbuhan. Cagar alam ini berarti dia melindungi jenis flora. Kenapa perlu dilindungi? Karena jumlah spesiesnya itu sedikit, terbatas. Makanya perlu adanya perlindungan atau konservasi. Kalau bioflora itu cagar alam. Kalau biofauna suaka marga satwa. Jadi suaka marga satwa ini adalah melindungi jenis fauna tertentu. Ya, ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini ada taman nasional. Taman nasional ini bukan hanya di darat, bahkan di laut juga ada. Apa Taman Nasional Bunaken? Apa gunanya Taman Nasional ini didirikan? Untuk penelitian ilmiah, untuk bidang pendidikan, ya, untuk rekreasi. Jadi Taman Nasional ini sengaja dibuat untuk beberapa bidang. Ya. Nah, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya ini dibuat, ya, konservasi ini dibuat untuk melestarikan jenis hutan atau jenis tumbuhan tertentu. Seperti apa? Misalnya kayak di Bengkulu ada jenis Rafflesia arnoldi. Nah, itu dia dibuat taman hutan raya. Dan jadi dia untuk melestarikan si Rafflesia arnoldi tadi. Tuh ya, ini salah satu dari pelestarian flora dan fauna. Nah, masih banyak taman nasional, taman hutan raya itu di Indonesia banyak sekali. Bisa kalian searching atau bisa kalian lihat, ya, di buku kalian itu apa saja nama taman nasional yang ada di Indonesia, baik hutan rayanya juga apa saja. Ya, cagar alamnya juga, suaka marga satwa juga tersebar di Indonesia itu banyak sekali di beberapa wilayah di Indonesia. Oke, anak-anak, untuk materi ini bisa kalian baca di LKS kalian itu ada, ya, di mana saja suaka marga satwa, cagar alam, ya, taman nasional, taman hutan raya itu di mana saja di Indonesia bisa kalian lihat lebih detail datanya ada di LKS kalian. Tapi untuk halamannya kita berbeda, ya. Jadi berbeda dengan buku ibu halamannya, jadi saya nggak bisa menyebutkan halaman. Silakan kalian cari saja dengan bab flora dan fauna. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apa yang kalian kurang mengerti, silakan kalian tanyakan di grup Telegram kita ataupun japri ibu langsung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.